Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah di awal tahun 2019 ini kita bisa nongkrong bareng lagi dalam tongkrongan ilmu kajian Rabu malam. Setelah mungkin hampir 1 bulan kita post, dan malam ini saya pengen ngucapin jazakallah khair, terima kasih spesial buat teman-teman yang udah bantu kita bikin feedstock dari teman-teman Rosemary, tim Rosemary, terima kasih ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang editor semuanya, dan juga buat semua teman-teman yang udah hadir malam ini. Kita akan bahas tentang satu hikmah soal moral, soal attitude, soal perilaku, soal sosial. Karena emang dalam Islam itu kita nggak bisa pisah-pisahin ya antara masalah akidah, terus masalah ibadah, sama masalah moral itu dalam Islam itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita bilang jadi orang soleh itu hanya dilihat dari berapa banyak ibadah sunnahnya. Kadang-kadang orang yang soleh juga dilihat dari berapa banyak dia bisa ngasih manfaat buat orang lain. Secara kewajiban harusnya sih sama, karena dalam kewajiban ini kan nggak bisa tawar-menawar ya, karena emang itu tugas kita Allah ciptakan untuk beribadah, kayak sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, yang kayak gitu-gitu yang udah jadi rukun Islam. Tapi yang dalam bab sunnah ini beda-beda nih, masing-masing orang tuh dikasih kelebihan dan ketertarikan kepada amal soleh yang berbeda-beda. Ada orang yang nyaman dengan tilawahnya 1 hari 2 juz, 5 juz, 10 juz. Bahkan saya punya seorang guru yang beliau itu hafiz Al-Quran, anggota dewan dulu di Jakarta. Sehari beliau mengulang hafalan Al-Qurannya itu 10 juz. Jadi dalam 3 hari sekali, kan 3 hari sekali khatam, sebulan berarti 10 kali khatam. Sebulan 10 kali khatam. Kita sekali juga itu udah bisa-bisa tuh, dan itu udah bangga banget. Dia cerita kemana-mana, posting Instagram, live story gitu. Kenapa? Karena kayak jalan tidak bisa sebulan khatam sekali, sebulan khatam sekali. Kalau beliau sebulan khatam 3 kali. Ada juga yang mungkin interestnya tuh bukan di tilawah, tapi di tahajud. Udah sekian tahun, tahajudnya nggak pernah tinggal. Pokoknya udah jam 2 malam pasti bangun. Jam 2 malam pasti bangun. Kenapa? Karena itu dia udah jadi kayak habitnya. Tidur jam 9, jam 10, oke jam 10 lah ya. Dia rata-rata sehari tidurnya 4 jam, dan itu jam 2 bangun, nggak tidur lagi kecuali sebentar, di siang hari, udah gitu malam bangun lagi kayak gitu. Artinya ada yang lebihnya tuh di ibadah sunnah. Ada yang lebihnya di duha. Duhanya nggak pernah tinggal, dan ini kayaknya ibadah sunnah, pahalanya gede tapi ringan dikerjain, soalnya bukan waktunya ngantuk. Dan duha itu kayaknya adalah jauh waktu, walaupun kita lagi sibuk di kuliah, di tempat kerja, masih bisa diulik. Beda dengan tahajud kan susah ngulik ngantuk ya. Kalau ngulik kerja masih mending, ngulik ngantuk ini diulik gimana juga kalau orangnya udah tidur gak sadarkan diri ya, susah gitu. Nah, tapi ada juga orang Allah kasih kelebihannya tuh, dia tuh punya empati sosial yang tinggi. Dia nggak bisa melihat orang susah. Dia tuh nggak bisa melihat orang sedih. Pasti dia bantu. Ada cewek yang sedih dan dia nggak ada apa gitu. Ini notis. Ini. Kosan kalau ya. Follow. Jadi intinya adalah Allah tuh kasih keistimewaan ke orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngenamain orang hanya gara-gara
Mungkin kita punya kelebihan dalam satu hal, dia nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang kelebihannya ya kita nggak tahu. Ternyata di sisi Allah dia itu orang istimewa. Yang kayak cerita sering saya ulang-ulang, seorang laki-laki yang ahli nahi munkar. Apa arti nahi munkar? Mencegah kemungkaran. Cuman cara dia mencegah kemungkaran itu nggak heboh. Caranya tuh diam-diam dan beres. Apa caranya? Dia kayak silent gitu banget. Jadi perubahan dalam dia hening gitu, santai. Dia setiap hari datang ke beer house gitu setiap malam. Dia beli tuh di wine kayak gitu dia beli. Pokoknya kalau bahasa agama mah khamar lah ya. Dia beli khamar, botol-botol khamar dia beli, bukan kolektor ya. Tapi dia beli terus sampai di rumah dipecahin supaya mencegah orang untuk minum khamar. Itu tuh cara dia mencegah kemungkaran. Kalau itu untungin yang punya bir Ustaz. Ya Allah ya. Yang jelas dia nggak bisa mencegah dengan cara lain kecuali dengan cara itu. Ada juga terus malam yang lain dia datang ke tempat-tempat yang prostitusi online yang bukan tasawuf. Terus dia bayar kayak cuman dia pakai 80 juta ya. Dia bayar gitu kan, terus udah gitu disuruh pulang, udah pulang aja, gak usah lagi kan udah dapat duitnya. Terus kewajiban saya gak usah gitu. Akhirnya pulang tanpa ada apa-apa gitu. Nah akhirnya orang ini dikenal oleh tetangganya sebagai peminum dan pezina. Karena nggak ada yang tahu apa yang dia kerjain. Orang cuma melihat dari jauh, oh dia aja suka beli minuman, terus dia juga suka bayar-bayarin cewek. Dikira dia peminum dan pezina. Satu masyarakat Basra menganggap dia peminum dan pezina. Tapi kan Allah Maha Adil ya. Allah nggak akan ngebiarin ada hambanya yang disukuzonin, diburuk sangkain gitu sama masyarakat gitu kan, difitnah lah ya. Kayak difitnah, kayak dibully dan lain-lain itu Allah nggak rela. Sehingga Allah memperbaiki namanya justru setelah dia wafat. Kenapa? Allah menjaga, satu menjaga nama baik dia, kedua menjaga keikhlasan dia. Di hikmah bijaksananya Allah. Kalau Allah membersihkan namanya dengan cara dikasih tahu ke semua orang bahwa dia itu sebetulnya orang baik, takutnya nanti dia malah liar. Sehingga Allah memperbaiki nama dia, tunggu dia meninggal dulu, baru Allah bersihkan nama dia. Sehingga dia nggak lihat, tapi namanya jadi mulia, harum. Caranya gimana? Caranya Allah kasih mimpi ke dalam tidurnya seorang sultan, kalau nggak salah Sultan Murad di Turki, supaya datang ke Basra. Pokoknya Allah harus datang ke Basra. Ada apa? Nggak tahu kenapa, pokoknya harus datang ke Basra. Setelah beberapa kali mimpi, akhirnya Sultan Murad itu pergi ke Basra dan nggak tahu juga ngapain, pokoknya jalan aja ke Basra. Kan kita suka gitu, kadang-kadang tiba-tiba kayak pengen keluar aja, tiba-tiba pas di luar ketemu teman, ya nggak mantan juga sih, siapa gitu kan, ketemu partner bisnis, ketemu keluar, ketemu apa gitu. Yang jelas sering banget kan kita ngerjain sesuatu tuh yang kita kadang-kadang nggak sadar, ngapain sih gue gini-gini amat, tapi ada hikmahnya. Dan ini Sultan Murad diperjalankan oleh Allah. Asro, Allah yang memperjalankan sampai di Basra, nggak sengaja lewat rumah orang soleh ini. Ternyata orang soleh ini udah meninggal dan istrinya nangis. Diketuk pintu yang masuk Sultan Murad, ada apa ibu? Ya amat Allah, ayo Kiki, ibu kenapa ibu nangis? Suami saya meninggal, gak ada yang ngurus jenazahnya, kami sebentar tara, semua tetangga gak mau ngelayak. Kata Sultan, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena tetangga nuduh suami saya peminum dan pezina. Benar kan dia seperti itu? Enggak, suami saya orang baik, orang soleh. Langsung Sultan Muradnya dengar cerita, kalau seperti tadi. Akhirnya Sultan Murad pergi ke masjid, ngomongin ke penduduk Basra, wahai penduduk Basra, datanglah ke rumah Fulan bin Fulan. Ayo kita sholatkan dia, mandikan dia, kuburkan dia, karena dia itu orang soleh. Kumpul semua orang, dijelasin sama Sultan Murad. Setelah itu baru sadar betapa baiknya orang ini. Kemudian Sultan Murad bertanya kepada ibu ini, Bu, apa permintaan suami ibu sebelum meninggal? Ada wasiat nggak gitu? Kata ibu ini, ada satu permintaan doa sebelum dia meninggal. Apa doanya? Ya Allah, kalau saya nanti meninggal,
izinkanlah jenazah saya dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan oleh Sultan Murad. Itu doanya. Kenapa tetangga nggak mau datang? Karena Allah nggak membiarkan dia dimandikan kecuali oleh orang yang dia request. Dia request belum dia wafat. Ya Allah, saya pengen ketemu Sultan Murad, tapi bukan untuk foto baru. Bukan buat saya upload atau buat saya posting, tapi untuk agar saya dimandikan oleh Sultan Murad. Kenapa? Dia kayak ngefans banget sama pemimpinnya yang soleh, yang adil, sehingga dia berharap dimandikan oleh Sultan Murad. Mulailah namanya agung. Mulailah dia dikenal oleh orang banyak. Mulailah dia dianggap sebagai karomah, orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ini orang yang kebaikannya gak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Makanya banyak banget dalam hidup kita tuh kita nggak sadar apa sih kelebihan seseorang sehingga dia dikasih keistimewaan ini, itu dan seterusnya. Kita nggak bisa menjudge. Kenapa? Karena Allahu a'lam. Kan kita sering bilang itu kan. Allahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Terus karena kita nggak tahu, ya udah kita pikir yang baik-baik aja. Toh kalau kita pikir yang baik itu nggak benar, kita dapat pahala. Kalau kita pikir baik itu nggak benar, kita dapat pahala. Nggak ada ruginya kan? Kita mikirin yang baik-baik tentang orang lain, nggak benar, dapat pahala. Benar, dapat pahala. Kita mikirin yang buruk-buruk tentang orang lain, benar, dosa. Nggak benar, lebih dosa. Terus apa untungnya kita mikirin yang negatif tentang orang lain? Jadi bisa dibilang kayak udahlah, kita jangan sampai jadi wasit ya buat orang dalam urusan agama. Biarkan wasit itu hanya ulama. Harus ada wasit, karena kalau nggak ada wasit kan susah juga pertandingannya. Kayak gimana mau nyaman, nggak ada wasit, tetap harus ada wasit. Tapi wasit itu nggak boleh semua orang jadi wasit loh. Masa satu stadion jadi wasit, nggak mungkin kan ya. Wasit itu hanya orang yang punya kapasitas, sudah di training, udah ngerti peraturan. Siapa nama-nama wasit itu? Ulama. Siapa ulama? Ahli fikih. Misalnya yang kita kenal sekarang salah satunya misalnya kayak Abu Somad, beliau wasit. Kenapa? Beliau seorang mufti, seorang yang mengeluarkan fatwa. Kalau saya bukan wasit. Saya apa ya tukang suara lah ya, cewek tukang suara. Oh ayo gitu doang, tapi saya nggak mau itu salah, itu benar, salah. Ayo itu coba, ayo jalan aja semangat gitu doang. Ya apa mencoba orang gitu kan biar semangat. Nah, ini bagian saya, karena saya mungkin ilmunya nggak setinggi Ustaz Abu Somad atau Ustaz Mustafa Umar, jadi kita bagi tugas. Biar beliau yang jadi qadhi, saya jadi dai. Makanya prinsip saya, du'an walaysa qudhat. Kami adalah para dai, bukan para qadhi, bukan para hakim. Sehingga kalau nanya ke saya jarang banget ngeluarin fatwa halal, haram, boleh, enggak. Tapi bahasa saya, ayo ke sini, ayo ke situ, nggak bilang jangan, tapi mendingan ini aja, kasih solusi gitu. Misalnya besar, boleh pacaran, boleh tapi nikah dulu, gitu kan ya. Kenapa? Saya nggak tegas sih, kan nggak tegas, itu bukan bagian saya. Karena itu ada bagian Ustaz yang lain kita kayak share lah bagi tugas. Karena kata Ustaz Umar kita juga, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal-amal di antara manusia seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hamba. Jadi kita tuh juga amalnya itu dibagi-bagi. Nggak ada di antara kita tuh yang amali di semua kebaikan. Puasa dia, sholat tahajud dia, tilawah dia juga, sedekah dia juga, sabar dia juga. Kayaknya nggak ada orang kayak gitu kecuali Rasulullah SAW. Bahkan sahabat aja dibagi-bagi. Ada sahabat yang lebihnya lembut, siapa? Bahkan ada sahabat yang lebihnya tegas, siapa? Tapi kalau semua kayak Umar, susah. Karena ketika Umar jadi Amirul Mukminin, orang ketakutan. Gak kayak Abdullah lagi, gimana tuh nanti kita dikit-dikit cambuk. Kata Umar, hai kaum muslimin, aku tahu kalian takut terhadap sikap yang keras, wali untuk syahid, tapi bantulah aku, karena aku juga ingin berubah. Jadi Umar sendiri takut terhadap sikapnya ya keras, kadang-kadang emang keras banget, tapi di situ dibutuhkan juga dalam Islam. Kalau semuanya kayak Bakar juga, takutnya malah diremehin bagi-bagi tugas. Ada yang lebihnya di ilmu Quran kayak Ibnu Abbas, ada yang lebihnya di ilmu hadis kayak Abu Hurairah, ada yang lebihnya di istri Nabi juga beda-beda tuh. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya, siapa? Pastinya Khadijah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan
kecerdasan dan orangnya tuh ramai gitu, seru gitu. Siapa? Aisyah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan ibadahnya, ibadah sholat malam dan puasa sunnah, yaitu Hafsah. Ada istri Nabi yang terkenal dengan pintar masaknya. Siapa? Ummu Salamah salah satunya. Ada istri Nabi yang terkenal dengan kalungnya, tapi senang sedekah. Kalungnya kecil, tapi senang sedekah. Kok tahu orang yang kecil? Ada hadisnya soalnya. Ketika Nabi sakit keras, terus Nabi ngumpulin istri beliau, terus bilang, istrinya nanya, ya Rasulullah, kalau Rasulullah kembali kepada Allah, terus kami kangen, nanti gimana? Siapa di antara kami yang pertama nyusul Nabi? Karena pengen semuanya yang pertama nyusul Nabi ke akhirat, dan istri Nabi dijamin masuk surga insya Allah. Nah, Nabi bilang, yang pertama nyusul aku di antara kalian, yang paling panjang tangannya. Akhirnya, begitu Nabi udah wafat, mereka kumpul di luar kasih itu. Dan kemudian kita baris saja. Siapa yang inginnya adminnya? Aisyah. Aisyah ini mengharapkan aktif kan, soleh, pintar, brilian gitu. Kita lakukan tangan, pukul tangan. Ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah Saudah, karena Saudah tinggi. Yang paling pendek tangannya Zainab bintu Jahsh, paling pendek tangannya. Terus Zainab sedih jadi itu. Berarti saya yang paling belakangan dong, kemudian Saudah dulu kan, apalagi udah sedih orang gitu kan. Ternyata qadarullah yang pertama meninggal di antara mereka adalah Zainab. Terus apa maksud Nabi panjang tangan? Ini beda dengan berbahasa Indonesia. Dalam konteks hadis, panjang tangan itu artinya rajin sedekah. Sebaliknya dalam bahasa Indonesia, panjang tangan artinya ngambil sedekah, ambil gajian orang. Jadi kebalikan coba. Di bahasa kita panjang tangan juri. Di bahasa hadis panjang tangan sedekah, karena kita lihat artinya memanjangkan tangan, bahasa Arabnya artinya ngasih gitu. Jadi kalau pendek tangan justru ngambil, kalau panjang tangan artinya ya ngasih. Oh, berarti ada istri Nabi yang hobinya itu sedekah aja, tiap hari sedekah. Nggak pernah ada barang sisa di rumah Zainab, nggak pernah. Kalau di kita kan banyak ya, roti sisa, makanan sisa, perasaan yang tersisa. Nggak sih perasaan sisa-sisa itu. Ini kan nggak bisa disisain, ditahan ya, nanti biar dikasihkan kalau yang paling susah nanti. Yang jelas, kayak nggak ada satu pun barang sisa di rumah Zainab walaupun segede, nggak ada. Jadi kalau kita buka kulkasnya kosong, sudah kayak ini semua. Jadi kalau kulkas kita penuh, ini nggak Zainab banget nih. Kulkas susah emang nggak kosong, nggak juga sih ada isinya. Kenapa kok nggak disedekahin semua? Ya, mungkin kita nggak sesoleh dan sesolehnya Zainab, karena nggak boleh juga mau saya tiba-tiba keluar dari sini, kulkas kosongin istri kita kan Zainab. Sehingga karena kalau menggunakan sedekah seluruh hartanya, istrinya itu Asma bintu Umais. Istri kita kan bukan Asma bintu Umais. Siapa Asma bintu Umais? Cewek yang punya 3 suami. Bentar. 3 suami? Ya, 3 suami. Ada yang di atas. Bukan mau lihat ini. Cewek yang punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal, 3-tiganya ahli surga. Yang pertama, Ja'far, ahli surga, dijamin masuk surga. Bahkan disebut dengan Ja'far sang burung, karena dia punya sayap di surga. Kedua, Bakar, Siddiq, orang terbaik di antara umat Islam. Ketiga, Ali bin Abi Thalib. 3 kali nikah, 3-tiganya suaminya adalah ahli surga. Istrinya Abu Bakar, ketika Abu Bakar masih harta banyak, kelasnya itu kayak Asma bintu Umais. Kalau dia nggak ada kok, maka nggak boleh suami menyedekahkan semua hartanya, karena ada hak istri di situ. Tapi kalau istrinya kayak Zainab, kayak Asma, maka boleh kulkasnya dikosongin, lemarinya, kabinet, semuanya dikosongin, sehingga di rumah nggak ada kakak. Harus buat tetangga. Besok nyari lagi. Ada yang ada kayak gini? Nggak tahu. Yang jelas, inilah Zainab. Jadi masing-masing orang itu Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amal soleh seperti Allah membagi rezeki.
Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa kita satu-satunya orang paling soleh di muka bumi yang beramal segala. Nggak ada. Cuma Rasul yang berhak mengklaim kayak gitu. Tapi kenyataannya, Nabi juga nggak kayak gitu. Kenyataannya, Nabi nggak pernah mengatakan saya lah yang paling banyak amal di antara kalian. Bukan. Yang terbaik ya, tapi kalau merasa kalian banyak amal, Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Allah yang mengatakan kayak gitu. Apalagi kita. Sehingga kita selalu harus punya porsi atau peluang untuk berbaik sangka kepada orang lain. Kenapa? Gak adalah orang yang hidupnya 100% itu buruk. Kecuali siapa? Kecuali 3. 1. Iblis. 2. Dajjal. 3. Fir'aun. Sisanya pasti ada sedikit aja kebaikan di dalam dirinya. Iblis, Dajjal, Fir'aun. Atau orang yang sudah Allah murkai dengan Al-Quran. Lahab, siapa lagi? Walid al-Mughirah, siapa lagi? Jadi banyak maksudnya. Ya gitu deh pokoknya. Tapi sisanya yang Allah nggak mengklaim bahwa mereka itu buruk. Kan kalau Fir'aun jelas jagoannya. Lagian Fir'aun ini kayaknya nggak ada fansnya deh. Tuh bayangin kalau Fir'aun masih hidup, pasti followersnya nol. Nggak mungkin dia punya followers. Kalau ada followers banyak negatif semua. Karena nggak ada orang yang ngefans sama Fir'aun, ada gitu yang ngefans. Apa buktinya nggak ada yang ngefans sama Fir'aun besar? Nggak ada satupun ayah yang menamai anaknya Fir'aun. Namanya siapa? Yang apa? Nggak ada yang gitu. Jangan namanya Fir'aun. Soalnya kayak aku ngefans banget selamanya. Nggak ada kan ya? Mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Kristen, ada yang kasih nama anaknya Fir'aun. Berarti Fir'aun itu dibenci oleh lintas agama. Bukan cuma orang Islam loh yang gak suka sama Fir'aun. Non-Muslim juga gak suka loh Fir'aun. Buktinya mau gak dia kasih nama anaknya Fir'aun? Gak mau. Kalau selain Fir'aun ada walaupun gak beriman. Mungkin dia dengan kehidupannya yang macam-macam. Tapi tetap orang masih defense ya. Tapi kalau Fir'aun, apalagi Dajjal. Dajjal adikmu gitu. Kalau bilang Dajjal gitu. Walaupun kita kan banyak nama anak-anaknya dan viral gitu kan. Yang terakhir namanya kayak satu kalimat gitu sampai namanya satu buku. Ini Dajjal hadir nggak ada, Iblis jadi nggak ada lagi. Jadi nggak ada 3 nama ini kayaknya nggak pernah dipakai ini. Iblis, Dajjal, Fir'aun, apalagi digabung. Namanya siapa? Iblis, Dajjal, Fir'aun. Artinya selain orang ini berarti ada peluang berbaik sangka untuk dia. Kalau kemudian kita lihat semuanya buruk, setidaknya ada satu peluang untuk kita berbaik sangka buat dia apa? Dia masih hidup, artinya masih ada kesempatan dia nanti taubat. Kalau yang kita lihat buruk kayaknya ini orang nggak ada baiknya nih, setidaknya dia masih hidup, bukan orang yang sudah wafat. Artinya dia masih punya kesempatan untuk bertaubat dan bisa jadi dia taubatnya dan kita nggak tahu. Jadi teman-teman, Allah membagi amal di antara manusia seperti Allah membagi rezeki di antara hamba-hambanya. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi setelah sholat Isya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqa tuqatih. Kan ayatnya 2 ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak nggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos,
Sehingga nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya. Ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah. Ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah. Yang lain harus nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka tuh luar biasa. Tapi sisi lain kalau udah was-wasa, berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud. Ada komunitas ahli sedekah. Ada komunitas ahli sholat berjamaah. Ada komunitas menjaga pandangan. Ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita nggak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan. Ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi. Kalau di golongan sahabat, Hasan, Husain. Ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisap oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran, itu ketahuan. Wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan. Dari kuburnya dijemput oleh malaikat.
Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisap nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisap, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Ahlul Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan, kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng, ibadahnya mungkin nggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau nggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia nggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, nggak tahu jalan. Dia sekamar tuh berlima aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia nggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia nggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia nggak. Kenapa? Karena dia ya nggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu nggak seperti yang biasa, kurang empuk, terus dari bawahnya tuh bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain, tapi dia dikasih extra bed, nggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung, takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Sholat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Dia gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih. Gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqa tuqatih. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon. Gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada. Apalagi di kalangan sahabat. Contoh. Ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdillah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnisnya, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolhah, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi, gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang dia, gak ada yang ngeramein rumahnya lagi, nggak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolhah tuh lihat teman-teman kamu sekarang, ketahuan kan siapa yang sejati siapa yang enggak. Kenapa? Kata Tolhah, giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu, ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut mereka jauh dari kamu. Kata Tolhah, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon. Ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku, takut. Daripada saya minta pinjam uang ke Tolhah, tapi Tolhah jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasihan, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolhah. Itu yang dipikirin. Coba kalau kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren. Bisa haqqa tuqatih. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau beramal soleh yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan.
Istrinya Abu Ayub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik gak?" Gitu. "Oh, tentang Aisyah, ya. Gimana menurut mama?" Kata istrinya Abu Ayub, "Ya Abu Ayub, gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayub, "Ma'azallah, gak mungkin saya percaya. Karena saya tahu mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, gak mungkin macam-macam. Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan engkau hai Abu Ayub selingkuh, mungkin gak?" "Ma'azallah, gak mungkin saya selingkuh. Kan saya suami setia sama kamu." Gitu-gitu kan ya. "Terus saya gak mungkin selingkuh, gak mungkin berpaling ke yang lain mah. Demi Allah gitu." Kata istrinya Abu Ayub, "Wahai Abu Ayub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku gak mungkin, Aisyah lebih gak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja gak mungkin, apalagi Sofwan." Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya, gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan was-wasa setannya nih. Yuwaswisu fi sudurinas. Ternyata dia benar, ternyata dia gitu, ternyata dia nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget sehingga kita harus melawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya ya. Kalau nggak ada, minimal kalau nggak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya nggak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh saya diam aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqa tuqati. Ada juga yang nggak bisa haqqa tuqati. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran. Indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan. Padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustadz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu dulu. Terus kasus-kasus sepele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita nggak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, ini kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam taklim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba? Langsung diliatin. Lo maksudnya gua? Jangan, karena dia nggak kenal kita dan dia juga nggak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustadz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang di sebelah. Nah ini nih. Atau kalau nggak bilang pun sampai bikin dia nggak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya? Yang satu menjaga lisan, menjaga sikap. Yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya pastinya belum haqqa tuqatih. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa haqqa tuqatih. Tapi baru mastata'tum. Masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah SAW. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabiin di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabiin di bawah tabiin tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa lagi. Orang bertakwa itu bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Ini juga
satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu nggak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman beda sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja. Kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kenapa? Lupa. Nabi tapi kok gak khusyuk? Bukan gak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, udah berapa rakaat nih? Kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh. Assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh. Assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah? Enggak, zuhur 2 rakaat. Oh ya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang. Ya, kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Jangan, biarin. Akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya, kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran 2 ya, udah 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz, ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam, kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata', bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata' pernah, cuman gak sengaja. Artinya ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustadz biar bisa berbaik sangka? 1, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalasnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia, nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat, atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh.
Kayak air dikasih teh panas, tunggu sampai jadi teh anget. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung dijudge. Tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja. Bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita gak sempat menyimpulkan yang negatif kan. Alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya gak mungkin lah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Pas kita ada yang gak enak di pikiran kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ditauz-tauzin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa a'udzubillahi minni. Ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah. Jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah bener nih, jangan. Diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya itu baik, orangnya itu gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia bohong lu kemarin, kayak gak mungkin deh. Soalnya setahu saya, dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan, karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka dalam rangka mastata'tum semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong dia gak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya. Susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada kecuali Firaun. Tuh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya. Walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin bukan hampir nggak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya tuh dua ya. Setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya. Ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya gak tahu. Ustadz kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustadz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau gak ada hubungannya dengan kita kayak isu, informasi, apa yang lagi nge-hit atau apa. Itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana Ustadz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Robnya. Karena kalau ini juga gak bisa, udah gak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya gak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti gak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini nih cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya. Supaya kita gak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu udah gak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Kok dia
egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya nggak bisa, sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, nggak nyamannya. Berbaik sangkalah apa? Ya mungkin dia nggak ada hajat yang dia lagi butuhin sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah, dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting, bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu, kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih, kalau itu pasti diulang-ulang sih, fabi ayya rabbikum tukadziban. Ada yang kayak wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah ini keren ya ayatnya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Diulang lagi. Kenapa? Lagi mensugesti diri. Gak usah khawatir deh beramal soleh, karena pasti gembira hasilnya, pasti dibahagiain Allah, pasti Allah balas, gak mungkin dikecewain. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka, tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustaz lupa nih. Analahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Analahum jannat dibenerin. Saya wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan gak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu, tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, analahum jannat. Dia baru tahu analahum jannat dari yang di depan, dan dia juga gak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya udah deh rame-rame yuk. Analahum jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu sholat dibenerin dari belakang. Pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas analahum jannat. Analahum dilebay-lebayin iramanya gitu. Biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal. Cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak, kasihan ya ustadznya ya, udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada makmum, kalian baik banget sih dibenerin, padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada yang ketiga, gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka. Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah paham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah paham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek. Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah Ustaz kok celana pendek gitu kan. Akhirnya di caption, not itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee band loh ya, ditutup pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus pakai celana pendek? Ya aja main papan pakai celana panjang, jeans pula gitu kan ya. Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing sementara saya dianggap ahli bid'ah dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard yang emang dia lebih modern sehingga saya bisa pakai wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar, biar lebih gampang pakainya yang longboard, selong mungkin. Kalau bisa 10 meter gitu kan. Selong mungkin biar lebih stabil kan. Makin long, makin lebar, makin tebal kan makin stabil tuh. Walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu. Ngambil yang paling long, makin bold. Sehingga mazhabnya itu makin kayak, wah single fins or die gitu kan. Satu fin atau gak usah sama sekali deh, gak usah pakai fins gitu. Akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang
mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek Ustaz, bajunya geleber gitu Ustaz, terus kayak gitu-gitu. Oh ada yang gitu-gitu ya? Iya ya Ustaz, ya udah deh biar saya nggak diahliin bid'ah, biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai. Ya udah pakai celana pendek, cuman biar nggak jadi syubhat, ditutup lututnya. Ini namanya mentabayun sendiri sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qur'annya itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Ada yang mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir, tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah pas lagi di sana kita bisa jelasin, maaf ya saya mungkin baca cuman sir gitu. Biar orang, wah Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Nah diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai irama tapi jelas gitu. Supaya orang lain, oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri. Itu perlu. Apa dalilnya Ustaz? Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya pulang. Karena dari masjid Nabi nggak nginep di rumah istri yang itu. Cuman dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang. Nabi berdua dengan cewek, lagi nganterin cewek ini pulang. Dari itu berlah istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat. Sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Nabi, pergi aja. Pergi aja mereka, dipanggil sama Nabi. Sebentar kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku, kata Nabi. Ini adalah Sofia istriku, kata sahabat. Ya Rasulullah, gak mungkin kami berburu istriku. Kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian nggak akan ada apa-apa. Nabi sama cewek, pergi aja, gak usah dipikirin. Udah disimpan. Besok ada yang ngomongin atau ngelihat sekali lagi. Bener ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar, ini Sofia istriku, kata Nabi. Oh iya, berarti udah gak ada fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif. Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah faham orang yang membaca. Dan itu kan banyak. Tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah paham. Kenapa salah paham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak multitafsir. Maka butuh kayak footnote-nya, butuh penjelasannya, butuh apanya. Itu namanya tabayun. Jangan tunggu orangnya, jangan suuzon dong tabayun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan muncul potensi salah paham, kita aja yang langsung tabayun. Termasuk kayak lagi lagi bikin event. Saya beberapa kali bikin event, muhasabahnya pakai back sound. Saya udah minta fatwa, saya tanya Ustaz Abu Somad, Ustaz, saya muhasabah pakai back sound boleh nggak Ustaz? Di dalam masjid atau di luar? Di luar boleh. Tanya ke yang lebih senior lagi, namanya Bang Zikri, kakak kelas saya namanya Dr. Awalul Zikri, dokter di bidang fikih. Berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya. Bang, saya pakai backsound tapi di luar masjid, di gedung gitu pas muhasabah. Boleh enggak? Doa itu ibadah mutlak kata beliau. Arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu. Maka boleh selama backsoundnya tidak berlebihan. Kalau backsoundnya mungkin yang lebih kenceng daripada doa mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya. Terus pakai, dulu kan jarang ada tablik akbar pakai flashlight ya. Terus kita bikin tablik akbar beberapa kali pakai flashlight. Pas bagian apa? Pas bagian lagu Indonesia Pusaka. Pakailah flashlight. Mulai dihujat nih, dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya, kayak ikut agama lain atau apa gitu, kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke, saya yang salah, lupa tabayun. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, qadarullahnya sekarang banyak para habaib, Masya Allah, mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada Habib siapa gitu, yuk kita selawatan, nyalain flashlightnya. Buat apa sih? Buat lebih semarak, lebih semangat gitu. Termasuk Ustaz Abu Somad juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustaz Abu Somad kan sering kontak-kontakan. Ustaz saya pakai flashlight loh dan dituduh gini-gini. Kata Ustaz Abu Somad, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir kata beliau. Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oh Ustaz, maksudnya gak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event, saya jelasin.
ini di luar masjid ya gitu. Ini nggak di ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin 2 event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin baru belajar, pengen nyaman dalam taklim itu butuh dipancing dengan sesuatu yang gimmick. Sehingga kita bikin, jangan sampai kita lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh. Yang udah medium dapat menu medium, yang udah bold dapat menu bold, menu bold. Yang masih light dapat menu light, bertahap, setiap orang berproses. Kalau yang pengen bold, datang aja ke Al-Latif pas kajian tarbiyah saya. Teman-teman pemuda aja tahu gimana boldnya kajian kita tentang masalah pergerakan. Itu bold banget, pasti akan bosan. Kalau yang di sini medium, ada yang lebih light lagi, ada. Dan makanya sekarang saya agak sedikit tambahin. Yang dulu mungkin entertainnya lebih banyak, gaming yang lebih banyak, sekarang naikin level dikit, kayak gitu-gitu kan. Ini proses dalam dakwah. Tapi harus tabayun supaya tidak jadi syubhat, jadi salah faham. Kadang-kadang lupa tabayun, namanya juga fattaqullaha mastata'tum, semampu kalian, semampu kita aja. Jadi 3. 1, cari celah. 2, apa tadi teh? Mengingat kebaikan. 3, kita sebagai objeknya yang kalau bisa menjelaskan supaya tidak terjadi salah faham. Ini aja yang mungkin saya bisa share tentang berbaik sangka. Karena berbaik sangka ini adalah salah satu modal penting kalau kita mau membangun sosial yang yang nyaman, masyarakat yang nyaman, hubungan pertemanan yang nyaman, keluarga yang nyaman. Salah satunya adalah dengan berbaik sangka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yuk kita tutup dengan muhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita akan sama-sama berdoa untuk guru kita Ustadz Arifin Ilham yang mungkin sedang Allah uji dengan sedikit drop. Jadi beberapa hoax itu mungkin saya juga tabayun ke keluarga beliau itu cuman hoax. Tapi drop sempat kemarin sampai sekarang dirawat. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama di seluruh Indonesia kita mendoakan beliau. Semoga Allah segerakan kesembuhannya dan dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa. Pesan moral pertama adalah kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kalau kita pengen Allah kasih banyak kejutan, kalau kita pengen hidup kita itu penuh dengan kebaikan, pesan moral pertamanya adalah sawa as-sabil. Jangan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah itu artinya syariat. Syariat itu dalam bahasa Arab artinya jalan hidup, the way of life, yaitu Islam. Jangan keluar dari jalan Allah. Tetap aja di situ. Pasti Allah kasih. Kalau pengen pas kita berjalan tiba-tiba ada kejutan dari langit, sawa as-sabil, tetap di situ. Jangan kecewain Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ngelihat kita ngeposting sesuatu yang Allah nggak suka. Bayangin kalau Allah udah unfollow, semua akan unfollow. Tiba-tiba akun kita jadi kosong, nggak ada followers. Apa arti Allah unfollow? Bara'atum minallah. Awal surat At-Taubah. Allah berlepas tangan. Berlepas tangan bahasa sosmednya unfollow. Lebih parah lagi kalau Allah sudah ngeblok. Khatamallahu ala qulubihim. Udah unfollow, diblok pula. Jadi kita japri nggak masuk, contrengnya cuma 1, udah diblok. Kita telepon, dialihkan ke nomor yang lain. Kita DM nggak masuk juga, artinya kita diblok. Request nggak di respon. Artinya jangan sampai Allah ngelihat postingan kita yang keluar dari apa yang Allah izinkan, sehingga akhirnya Allah nanti unfollow kita, ngeblok kita, menjauh dari kita, berpaling dari kita. Siapa lagi yang bisa menolong kita setelah Allah? Ini pesan moral pertama tuh, tetap sawa as-sabil. Apapun masalah kita. Dalam pekerjaan, gimana pun sulit, jangan sampai kita melanggar. Jangan sampai kita pakai jalan pintas. Jodoh juga gitu, gimana pun sulit, jangan pakai jalan pintas. Rezeki, jodoh, sekolah, belajar, keluarga, teman, apapun, sakit, sawa as-sabil. Nanti Allah akan nyediain buat kita hal-hal yang kejutan. Pesan moral kedua, selama kita sawa as-sabil, terus minta sama Allah. Karena berdoa itu walaupun belum dikabulkan, tetap dia ibadah. Doa itu ibadah, teman-teman.
Jadi kalau ada orang yang bilang, jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, mending kita beramal aja. Berarti dia nggak paham. Kalau doa itu dalam Islam, sama seperti orang sholat sunnah 2 rakaat. Makin dia banyak berdoa, makin Allah sayang sama dia. Beda dengan manusia, kalau kita banyak minta, dia jadi kewalahan, jadi malas, tebal gitu. Minta aja nih orang. Kalau dengan manusia, kita banyak minta, dia menjauh. Kalau Allah kita banyak minta, Allah mendekat. Allah senang kepada hamba yang meminta. Masalah sepele, garam kata Nabi. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Jadi lagi masak, gak ada garam. Ya Allah, garam. Minta sama Allah. Udah gitu baru beli di warung. Minta dulu. Kenapa minta kok beli di warung? Karena bisa jadi kalau kita hanya membeli garam di warung, lalu kita masak, kita tidak dapat pahala doa. Sedangkan kalau kita berdoa dulu baru beli garam, kita dapat garam plus pahala doa. Dan Allah kasih keberkahan di dalam garam itu. Siapa tahu pas lagi datang ke warung beli garam, yang nungguin warung si Neng. Bukan emaknya ya. Mau beli garam, kenapa masa kurang garam ya? Tadi minta sama Allah, ya udah gratis aja deh gitu. Bisa. Atau bisa juga, udah besok-besok gak usah masak sendiri, biar saya masakin. Kode keras ya. Tapi nggak mungkin juga kayak gitu. Artinya teman-teman, minta sama Allah. Ada masalah dikit, ya Allah. Coba, ini benar-benar jadi kayak habit kita ya. Ya Allah itu jadi habit. Ya Allah, dikit-dikit, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Dan Allah tuh senang banget digituin. Nggak repot sama sekali. Walaupun Allah itu sibuk, tapi Allah nggak repot. Kulla yawmin huwa fi sya'n, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah itu sibuk. Arti sibuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Sibuk mengurus hambanya. Emang Allah senang kok ngurus kita. Jadi kalau kita minta ke Allah itu Allah kayak, ada apa hambaku senang gitu. Bayangin. Walaupun nggak tepat, tapi Allah lebih senang. Walaupun analogi ini nggak tepat, tapi kurang lebih bisa kita bayangin. Allah itu lebih senang kepada hambanya yang meminta kepadanya daripada seorang pelayan di sebuah restoran, di sebuah kafe, yang ketika kita minta sesuatu dia tersenyum, dia ada apa Pak, langsung nyatet, langsung dikirim ordernya. Allah lebih senang dari itu. Dan salah satu di antara Nabi yang paling suka berdoa kepada Allah itu siapa teman-teman? Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan Ibrahim itu, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Awwahun. Awwah itu bukan awah ya. Awah itu beda ya. Kalau awah justru enggak. Kalau awah mau. Awwahun artinya da'a, suka berdoa. Ibrahim itu ada masalah dikit, ya Rabbi, doa. Makanya Allah banyak ngasih kejutan buat Ibrahim. Dengan istri pertamanya Sarah, dengan istri keduanya Hajar, dengan anak pertamanya Ismail, dengan anak keduanya Ishak, dengan cucunya Yakub, dengan cicitnya Yusuf. Banyak Allah kasih kejutan buat Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim sawa as-sabil dan da'a. Selalu berada di jalan Allah dan selalu minta sama Allah. Allah itu cemburu kalau kita minta kepada makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita nyebut nama makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita berterima kasih kepada makhluk duluan sebelum bersyukur kepada Allah. Allah itu cemburu. Dan Allah layak untuk cemburu. Sehingga kalau kita minta ke Allah duluan, Allah senang banget. Ya Allah, saya lagi kayak gini, sebutin. Baru ikhtiar. Jadi sehari-hari itu jadikan habit kita itu da'a. Dikit-dikit, Rabbi, Ilahi, Ya Allah, Ya Tuhanku, gitu. Sehingga Musa pas lagi perjalanan dari Mesir ke Madian, Rabbi, asa ayyahdiyani sawa as-sabil. Beri saya jalan yang lurus. Pas sampai di Madian, Rabbi, ini bima anzaltani min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh sekali rezeki. Saya udah lapar, udah berhari-hari nggak makan. Tiba-tiba datanglah kejutan yang ditunggu-tunggu Musa. Cinta anugerah dari Allah, tapi jangan sampai anugerah itu menjauhkan kita justru dari pemberinya. Ini fokus Nabi Musa. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Jadi kalau saya nanti ketemu keluarga baru, mudah-mudahan keluarga itu keluarga yang bisa
membantu saya untuk terus berada di sawa as-sabil. Kalau saya ketemu calon suami, mudah-mudahan suami itu yang membimbing saya. Waj'alna lil muttaqina imama, membimbing saya tetap di sawa as-sabil, di jalan yang Allah ridhoi. Ini fokus. Dan kalau kita fokus di sawa as-sabil, gak usah khawatir. Allah punya banyak rencana baik untuk kita. Wayamkurun wayamkurullah. Wallahu khairul makirin. Siapapun boleh punya rencana untuk menghalangi kita, tapi Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Udah ikutin aja sawa as-sabil. Fokus di jalan yang lurus. Sawa itu bahasa lainnya istiwa. Atau dalam bahasa Arab kadang-kadang orang Arab suka nyebut dengan istilah khatul istiwa. Terus jadi bahasa Indonesia katulistiwa. Itu bahasa Arab. Katulistiwa itu dari kalimat khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus, garis lurus. Katulis, karena kita nggak bisa bilang kha jadinya ka. Khadijah jadinya Khadijah. Sama kayak misalnya orang Sunda gak bisa bilang ain jadinya e. Ketika Nabi SAW manggil Aisyah, panggilan Aisyah siapa? Aish. Sampai di Sunda jadinya Eis. Itu bahasa Arab. Aish jadinya Eis. Jadi Eis itu aslinya Eisah. Aisyah. Tetaplah di sawa as-sabil, tetaplah di jalan Allah yang lurus. Nggak usah berbelok, nggak usah keluar dari garis itu. Kalau udah terlanjur keluar, buru-buru balik. Karena Allah cuma memberikan jaminan kebaikan bagi orang yang tetap berada di sawa as-sabil. Kalau dia keluar dari situ, Allah sudah tidak menjamin apapun. Kalau kita pengen hidup kita dijamin sama Allah, nggak bakalan kecewa, dikasih banyak kejutan, surprise yang luar biasa. Gampang sebetulnya caranya, tetaplah di sawa as-sabil, gak usah melenceng. Kalau kita udah tetap di sawa as-sabil, tunggu aja, terus berjalan. Di setiap beberapa titik, nanti kita akan temukan Allah menyediakan surprise buat kita, sebagaimana Allah sediakan untuk Musa alaihissalam.